Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tobus Sudartulo. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas 4, yaitu petrologi dan mineralogi, yaitu contoh batuan dan mineral. Yang pertama yaitu keterbentukan batu andesit. Batu andesit ini biasanya ditemukan di dalam aliran lava yang dihasilkan setelah vulkano. Lava yang sudah tertekan akan naik ke permukaan, lalu akan mengalami proses pendinginan yang sangat cepat. Karena itu tekstur dari andesit ini sangat halus. Batu andesit ini terbentuk dari batuan yang berubah menjadi magma sekunder akibat melting di lempeng samudera dikarenakan subduksi. Subduksi yang menimbulkan pelehan itu merupakan sumber magma yang naik dan membeku menjadi satu batuan andesit. Dapat dilihat pada gambar di samping bahwasanya batu beku ini terbentuk dari magma yang naik ke permukaan lalu mengalami penurunan suhu atau kristalisasi. Keterbentukan batuan beku ini berbarengan dengan terbentuknya mineral utama pembentuk batuan. Untuk komposisi sendiri, komposisi mineral yang terdapat dalam batu andesit adalah yang pertama ada silika, lalu kuarsa, biotit, basaltik, felsit, plagioklas feldspar, pyroxene, dan hornblende. Lalu ada tekstur batu andesit. Tekstur adalah sifat butiran mineral dan hubungannya antar butir dalam batuan. Tekstur dari batuan andesit yaitu sebagai berikut. Derajat kristalnya yaitu hipokristalin, kemasnya algromorfik granular, hubungan antar butirnya equigranular, granularitasnya itu avanitik. Untuk struktur adalah gambaran bentuk dari hubungan tekstur dari batuan beku. Struktur yang dapat terjadi pada batu andesit adalah masif atau keras, blocky, dan kolumnar join. Untuk keterapatannya sendiri, keterdapatan andesit di Indonesia hampir di seluruh sabuk magma yang bersifat intermediat terdapat batu andesit, yaitu seperti di Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Jawa, serta di sedikit bagian selatan dari Pulau Kalimantan akan terdapat batu andesit ini. Lanjutkan untuk mineral. Mineral adalah zat padat anorganik yang terbentuk di alam secara alamiah, memiliki komposisi kimia yang berbeda-beda, dan memiliki struktur kristal yang khas. Mineral dapat terbentuk karena berbagai hal, namun bahan utama pembentuk mineral adalah magma. Magma adalah cairan silika pijar yang mengandung banyak macam atau magma akan terbentuk menjadi mineral ketika magma ini membeku atau mengkristal. Bisa juga mineral terbentuk karena kristalisasi mineral lain. Lanjutkan untuk contoh yang pertama dalam mineral logam, yaitu mineral bauksit. Gipsit, diaspor, bohmit adalah semua alumina oksida atau hidroksida yang terjadi pada batuan kaya dengan aluminium yang terubahkan atau bermetamorfosis, tetapi yang paling melimpah dan bercampur akan menjadi satu batuan yang disebut yaitu bauksit. Bauksit adalah sebuah mineral berwarna pucat, tetapi bauksit juga mengandung kuarsa, lempung, hematit, dan oksida besi lainnya, sehingga warnanya akan bervariasi mulai dari kuning, krem, orange, merah muda, merah, dan lain sebagainya. Bauksit ini adalah salah satu biji aluminium yang paling banyak ditemukan. Lalu untuk karakteristik fisik mineral bauksit sendiri, yaitu seperti warnanya adalah berwarna kuning, krem, orange, merah muda, dan merah. Untuk kilapnya yaitu kilap non-logam, dikarenakan tertutup oleh lempung dan lain sebagainya. Kekerasannya itu tergantung komposisinya. Untuk pecahan itu reguler, kemagnetannya yaitu ferromagnetik, dan transparansinya itu tidak transparan. Untuk karakteristik kimia mineral bauksit itu tersendiri, pada umumnya memiliki kandungan AlO3 sebanyak 45-65%, SiO2 sebesar 1-12%, FeO sebesar 2-25%, dan TiO2 sebesar kurang dari 3%. Lalu dilanjutkan ke mineral non-logam, yaitu gipsum. Di sini saya mengambil contohnya. Gipsum merupakan mineral evaporit yang paling sering ditemukan dalam deposit sedimen berlapis yang berhubungan dengan mineral halit, anhidrit, sulfur, kalsit, dan dolomit. Gipsum sendiri sangat mirip dengan mineral anhidrit. Perbedaannya adalah di perbedaan kimia, yaitu gipsum berisi 2 ikatan hidrogen dioksida dan sedangkan anhidrit adalah tanpa air. Gipsum adalah mineral sulfat yang paling umum dijumpai. Untuk karakteristiknya sendiri, gipsum mempunyai sifat fisik berwarna putih, kuning, abu, hingga merah jingga ataupun hitam bila sudah tidak murni atau sudah tercampur.
Spesifik gravity itu di sekitar 2,3, kekerasannya di 2 skala Mohs. Bentuk mineral itu kristalin, berserabut dan masif ya, dan memiliki bermacam-macam kilap seperti Vesuvius, Silky, dan Sugeri, atau mirip dengan kilap gula. Selanjutnya, karakteristik kimianya. Karakteristik kimia dari gypsum yaitu mengandung SO3 sebesar 46,5%, CaO sebesar 32,6%, dan H2O sebanyak 20,9%. Kelarutan gypsum dalam air yaitu 2,1 gram per liter pada suhu 40 derajat Celcius, 1,8 gram per liter pada suhu 0 derajat Celcius, dan 1,9 gram per liter pada suhu 70-90 derajat Celcius. Kelarutan gypsum akan bertambah seiring dengan penambahan HCl dan NaNO3. Baik, masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan kali ini mengenai mineral dan batuan adalah bahwa setiap batuan dan mineral akan memiliki komposisinya masing-masing atau tekstur serta struktur yang berbeda-beda. Seperti halnya pada batu andesit ini terbentuk dari batuan yang berubah menjadi magma sekunder akibat melting di lempeng samudra akibat dengan subduksi, di mana subduksi ini akan mengakibatkan sebuah pelelehan yang mana menjadi sumber magma intermediate yang akan naik menjadi gunung dan membeku dan menjadi batu andesit. Lalu untuk mineralnya, yang pertama ada bauksit. Ada mineral berwarna pucat, tetapi bauksit juga mengandung kuarsa, lempung, hematit, dan oksida besi lainnya sehingga warnanya akan bervariasi. Bauksit adalah salah satu biji aluminium. Lalu untuk gypsum merupakan mineral favorit yang paling sering ditemukan dalam deposit sedimen berlapis yang berhubungan dengan mineral halit, anhidrit, sulfur, kalsit, dolomit. Gypsum ini sangat mirip dengan mineral alhandrit. Baik, terima kasih penyampaian dari saya. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.